Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang gue mau mereview atau membahas jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timor Leste. Dan akhirnya Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan perdana dengan skor akhir 4-1. Tapi walaupun menang dengan skor yang cukup telak, tetapi permainan dari Timnas Indonesia itu harus diakui sangat jelek sekali. Sering salah passing, mainnya gerusak-gerusuk dan banyak membuat kesalahan sehingga pemain Timor Leste itu berhasil mencetak gol. Itu gol dari Timor Leste itu berkat kesalahan dari para pemain Timnas Indonesia karena salah passing. Lagi-lagi ini pemain level tim nasional tapi masih sering salah passing. Dan wajar itu Coach Sintayong memerlukan pemain naturalisasi di Eropa, itu meminta pemain naturalisasi karena permainan dari timnas Indonesia itu passingnya tuh masih jelek-jelek. Kalau nggak ada Pratama Arhan dengan Asnawi itu back sayapnya tuh nggak ada yang nambal, dan memang terbukti. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan lebih lanjut lagi, kita bacakan line up-nya dulu untuk timnas Indonesia saja karena pemain Timor Leste saya nggak hafal. Yang gue tahu cuma nomor 10 namanya Mau Zinho atau siapa ya. Dan pada pertandingan kali ini Coach Sintayong menggunakan formasi 4-3-3 seperti di pertandingan sebelumnya dan memasukkan beberapa pemain. Maaf saya agak pilek ya, mungkin mata saya agak menggunakan air mata. Dan menggunakan formasi 4-3-3 di posisi menjaga gawang. Kali ini Coach Sintayong memasukkan Hernando mainnya sangat bagus sekali, walaupun kemasukan 1 gol tetapi dia beberapa kali melakukan penyelamatan penting dan 1 penalti, yaitu sangat penting sekali. Penalti itu berhasil diselamatkan oleh Hernando. Dan di posisi bek tengah ada Rizky Ridho serta Fakhrudin. Sementara di posisi bek sayap ada Rio Fahmi di kanan dan di kiri Dewangga. Untuk Rio Fahmi ada sedikit peningkatan, walaupun terkadang dia juga masih salah passing, tetapi dalam membantu serangan dia sangat bagus sekali. Crossingnya sangat bagus sekali, sangat memanjakan Egy dan bahkan hampir bikin assist. Tapi Egy tidak berhasil memanfaatkan crossing dari Rio Fahmi. Sementara Dewangga seringkali salah passing. Mungkin keunggulan dari dia pertandingan kali ini lemparannya yang sangat bagus sekali, mirip Pratama Arhan. Tapi walaupun tidak sejauh Arhan, tetapi lemparan dari Dewangga itu sangat mantap sekali sehingga Dewangga berhasil bikin assist untuk gol dari Witan Sulaiman. Dan di posisi tengah ada Mark Klok di posisi DMF. Di CMF-nya ada Ricky Kambuaya serta Sahrian Abimanyu. Untuk Mark Klok mainnya sangat jelek sekali, sering kali salah passing, dan pas awal-awal babak pertama bahkan dia membuat kesalahan sehingga timnas Indonesia dihukum penalti, tapi sangat beruntung berhasil ditepis oleh Hernando. Dan untuk Kambuaya mainnya sangat menurun drastis dibandingkan di Piala AFF tahun kemarin ya, mainnya sangat jauh sekali ya, padahal jaraknya mungkin cuma 5 bulan atau 6 bulan, tetapi permainannya kok sangat menurun drastis Kambuaya ini, walaupun beberapa kali mendapatkan peluang dan tembakannya sangat bagus sekali, tetapi mainnya itu ada sangat menurun sekali dibandingkan Piala AFF kemarin. Sementara Abimanyu juga gitu, walaupun gol pertama itu berkat kontribusi dari dia yang mengumpan ke Rizky Ridho, dan Rizky Ridho mengumpan ke Egy, akhirnya Egy berhasil mencetak gol. Tetapi Abimanyu juga gitu, babak pertama mainnya juga kurang bagus kalau menurut saya. Dan siapa lagi di posisi penyerang, di posisi striker tengahnya ada Irfan Jawari, kurang mendapatkan suplai bola. Kalau mendapatkan momen dia tidak tepat, dan mendapatkan peluang beberapa kali tendangannya ada yang melebar kanan kiri dan ke atas, dan ada yang on target tetapi berhasil ditepis oleh kiper. Maaf saya agak flu ya. Dan di posisi winger, di sini kanan ada Egy dan di kiri ada Witan. Untuk Egy berhasil mencetak gol, tetapi setelah itu banyak sekali membuang peluang sehingga timnas Indonesia tidak bisa mendapat gol lagi di babak pertama. Sementara Witan babak pertama juga kurang kelihatan, walaupun beberapa kali melancarkan serangan. Pas babak kedua mainnya Witan
ada peningkatan dan berhasil mencetak 2 gol setelah itu. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, menit awal timnas Indonesia sudah mendapatkan penalti, dihukum penalti oleh wasit karena Mark Klok menjegal pemain dari Timor Leste berkat kesalahan passing, lagi-lagi passing, sehingga Mark Klok harus menjegal atau menekel pemain Timor Leste. Tetapi timnas Indonesia sangat beruntung sekali. Hernando berhasil menyelamatkan penalti, tendangan penalti dari pemain nomor 10. Yang itu sangat keras sekali. Hernando itu sangat ahli sekali dalam menepis penalti. Dan setelah itu 7 menit pertama Timor Leste menyerang dan menguasai jalannya pertandingan, passing-passingnya juga akurat, tetapi cuma sebentar saja. Setelah itu timnas Indonesia berhasil merebut dan mengambil alih jalannya pertandingan dan mengambil alih ball possession dan mendapatkan beberapa peluang dan akhirnya berhasil mencetak gol melalui Egy Maulana Fikri berkat kerjasama antara 3 pemain, yaitu Sarian Abimanyu, Rizky Ridho, serta Egy Maulana Fikri. Yang proses golnya, yang pertama Abimanyu melancarkan crossing akurat sehingga mengarah ke Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung menyundul ke tengah dan tahu ada posisi Egy yang kosong dan akhirnya Egy berhasil mencetak gol. Setelah gol itu, kepercayaan diri dari para pemain timnas Indonesia semakin meningkat dan melancarkan serangan. Beberapa kali mendapatkan peluang melalui Egy, ada yang ditepis oleh kiper, dan setelah itu Irfan Jauhari langsung menendang bola pantulan dari tepisan kiper yang sebelumnya ditendang oleh Egy, tapi tendangan dari Irfan Jauhari lagi-lagi diselamatkan oleh kiper. Dan setelah itu timnas Indonesia berapa kali mendapatkan peluang. Ricky Kambuaya juga mendapatkan peluang berkat dia berhasil mencuri bola-bola passing dari pemain Timor Leste sehingga mendapatkan momen, tetapi tendangan dari Ricky Kambuaya berhasil ditepis oleh kiper lawan. Dan timnas Indonesia juga masih menggempur pertahanan dari Timor Leste. Dan Timor Leste juga tidak tinggal diam ya. Mereka juga mendapatkan peluang di menit akhir babak pertama melalui nomor 10, pemain nomor 10 kalau nggak salah. Tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang. Dan setelah itu juga timnas Indonesia mendapatkan peluang lagi tetapi tidak gol, masih melenceng. Dan sampai akhir babak pertama skor 1-0. Setelah itu babak kedua, Coach Sintayong memasukkan 2 pemain, Rio Fahmi dan Sadil Ramdhani untuk menggantikan Asnawi dengan Sadil Ramdhani untuk menggantikan Rio Fahmi dan Egy. Ya, kedua pemain ini wajar diganti walaupun Rio Fahmi mainnya nggak jelek ya, tetapi ya Asnawi juga harus diberikan kesempatan bermain. Dan Egy layak diganti karena dia seringkali membuang-buang peluang emas, bahkan beberapa kali tidak berhasil mencetak gol walaupun mencetak 1 gol pas babak pertama. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama timnas Indonesia mainnya lebih baik. Pas semenjak masuknya Asnawi itu permainan dari timnas Indonesia itu ada peningkatan dan passing-passingnya juga sudah agak mendingan. Ya walaupun masih gerusak-gerusuk dalam menyerang tetapi masih ya ada peningkatan walaupun sedikit sekali. Dan akhirnya Asnawi juga mendapatkan peluang tetapi berhasil ditepis. Setelah itu akhirnya timnas Indonesia berhasil mencetak gol melalui Witan Sulaiman. Proses golnya juga sangat bagus sekali. Alfrenda Dewangga melakukan lemparan jarak jauh dan akhirnya berhasil disambut oleh Witan Sulaiman, dan Witan Sulaiman akhirnya berhasil mencetak gol. Dan setelah gol itu timnas Indonesia masih belum menyerah dan mau mencetak gol lagi, mau menambah gol lagi. Dan akhirnya timnas Indonesia berhasil mendapatkan gol lagi melalui Fakhrudin. Ya berkat bola Cornell yang pertama disundul oleh Irfan Jauhari, diblok oleh bek dari Timor Leste. Setelah itu Fakhrudin ada di depannya, Fakhrudin berhasil menyundul dan berhasil menang duel oleh bek dari Timor Leste. Ya wajar karena pemain Timor Leste kan kecil-kecil dan Fakhrudin posturnya kan besar.
Dan setelah gol itu timnas Indonesia juga beberapa kali melancarkan serangan dan timnas Indonesia memasukkan Marcelino Ferdinand untuk menggantikan Mark Klok. Setelah masuknya Marcelino Ferdinand, permainan dari timnas Indonesia juga semakin meningkat, ya makin bagus lagi. Tetapi setelah itu timnas Indonesia harus kemasukan berkat gol dari pemain nomor 10 ini. Proses golnya yang pertama Sadil salah mengumpan dan akhirnya berhasil diserobot oleh pemain Timor Leste. Setelah itu pemain Timor Leste itu yang berhasil menyerobot itu mengumpan ke pemain nomor 10. Pemain nomor 10 itu berhasil mencetak gol dan memang ditepis oleh Hernando ya, tetapi tendangannya masih kencang dan masuk ke gawang. Setelah gol itu timnas Indonesia melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol berkat gol dari Witan Sulaiman, berkat kerjasama antara Dewangga atau siapa mengumpan ke Sadil Ramdhani. Setelah itu Sadil Ramdhani mengumpan lagi ke Witan yang golnya sangat bagus sekali ya. Witan dari sebelumnya dari luar kotak penalti langsung maju dan akhirnya Witan berhasil mencetak gol dan finishingnya sangat bagus sekali. Setelah gol itu Coach Sintayong memasukkan Ronaldo Kuateh untuk menggantikan Ricky Kambuaya. Dan masuknya juga untuk memberikan kesempatan untuk Ronaldo Kuateh di pertandingan selanjutnya. Sebelumnya kan cuma bermain sebentar ya. Dan pertandingan kali ini Ronaldo Kuateh ya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya saja, agar bisa bermain lebih bagus lagi dan mentalnya lebih bagus. Dan timnas Indonesia juga mendapatkan peluang. Dan Ronaldo Kuateh juga dilanggar oleh pemain Timor Leste ya, sangat keras sekali ya, tapi malah Ronaldo Kuateh kok malah mendapatkan kartu kuning. Ya gue heran wasitnya ini seperti gimana. Dan sampai akhir babak kedua skornya 3-1, tidak ada gol tambahan lagi. Dan timnas Indonesia 4-1 maksudnya, dan timnas Indonesia berhasil menang 4-1. Dengan kemenangan ini sekarang timnas Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Myanmar serta Vietnam. Ya di pertandingan sebelumnya Myanmar, Vietnam dan Filipina. Maksudnya sekarang timnas Indonesia berada di peringkat keempat. Di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia akan melawan Filipina. Ya ini wajib menang, jangan kalah. Harus diperbaiki lagi passing-passingnya dan mainnya jangan terlalu gerusak-gerusuk. Pertahanannya juga harus diperbaiki lagi, jangan membuat kesalahan seperti tadi sehingga pemain Timor Leste bisa mencetak gol. Harus diperbaiki lagi di pertandingan selanjutnya. Filipina juga sebenarnya kurang bagus mainnya, di pertandingan sebelumnya juga mereka kalah oleh Myanmar dengan skor 3-2. Di pertandingan selanjutnya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina pada tanggal 13 Mei jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.